081 221 56789. Dan insyaallah Al-Ustadz Irwandi Tarmizi akan menyampaikan muqaddimah seputar pedagang yang dirindukan surga, pedagang yang mendapatkan kebaikan di hari kiamat. Muqaddimah yang akan beliau sampaikan kurang lebih 15 menit, dan selanjutnya beliau mempersilahkan kepada para pemirsa yang mau menyampaikan sesuatu yang bisa didiskusikan di sore hari ini, bisa disampaikan secara langsung baik melalui line telepon maupun nomor WA yang tadi kita sebutkan. Tayyib, selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadzuna Al-Ustadz Al-Fadil Irwandi Tarmizi hafizahullah ta'ala untuk menyampaikan materi. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah. Seorang muslim sebelum dia sebagai profesi berdagang atau profesi apapun dalam mencarinya ini dan menempuh kehidupannya, dia adalah seorang mukmin. Dia seorang yang beriman, yang iman tersebut tidak sempurna, melainkan dia beriman kepada Allah, an tu'mina billahi wa malaikatihi, beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, wa bil yaumil akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada hari akhir, dan beriman dengan qadar dan qadar. Maka keimannya ini yang mengatur hidupnya dalam mencari rezeki, menjalani kehidupan di dunia ini. Dan orang yang bisa sukses dalam profesi apapun, termasuk profesi berdagang, hanya bisa diraih oleh orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang memenuhi kriteria ini, beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qadar dan qadar, beriman kepada kitabnya. Karena bila ini tidak mereka dapatkan, kesuksesan tidak akan menjadi terrealisasi dalam profesi mereka, dalam kehidupan mereka, termasuk dalam berdagang. Sejarah mencatat bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka bukan orang-orang yang malas di masanya, bukan orang-orang yang berpangku tangan, bukan yang menyebutkan dirinya di masjid dengan berzikir, tidak. Mereka orang-orang yang ulet dan orang-orang yang punya kemauan kuat di dalam berdagang dan berbisnis. Mungkin beda karakter mungkin dengan kita, ada bangsa Melayu, dengan karakter orang-orang sahabat Nabi SAW yang umumnya mereka adalah orang Arab. Saya melihat, dan pun Anda melihat mungkin, beda antara kita orang Melayu yang notabene pribumi di Indonesia dengan para kaum muslimin turunan dari Arab, dari Yaman yang ada di negara kita. Semangat mereka mencari rezeki dan keuletan mereka itu mungkin jarang, karakter itu mungkin jarang dimiliki oleh orang-orang kita. Saya pernah menemani beberapa teman-teman pebisnis yang dari Arab, dari Saudi Jazirah pun, dari Yaman pun. Subhanallah, uletnya subhanallah. Dan begitu gambaran para sahabat lebih dari itu. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu
Di dalam Syiar A'lam Nubala dijelaskan bahwa beliau itu beberapa kali berbolak-balik dari Mekah ke Busra. Busra dengan Mekah atau dengan Madinah hampir 1000 kilo di Syam. Di masa itu perjalanan menggunakan unta yang bisa sebulan perjalanan. Hanya tujuan berdagang. Maka tidak heran kalau Urwah Zubair mengisahkan bahwa Abu Bakar ketika masuk Islam, beliau itu memiliki 40.000 dinar. Kalau Anda mau 40.000 dinar, mau disamakan dengan emas sekarang, sekitar 170 kilogram emas yang beliau miliki. Itu di masa beliau masuk Islam, awal keislaman. Setelah Rasulullah SAW wafat, umurnya hampir sama dengan umur Rasulullah, berbeda 2 tahun, dia lebih tua. Berarti umurnya ketika Rasulullah wafat, umurnya 65. Dia ditunjuk jadi khalifah. Di hari dia jadi khalifah, dia membawa aswab, membawa kain dipanggul di pundaknya untuk mau berdagang ke pasar Madinah. Bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika itu Umar mengatakan, "Ila aina ya khalifata Rasulullah?" Wahai pengganti Rasulullah, mau kemana? Manggul kain. Kata Abu Bakar, ke pasar, saya mau berdagang. Lah, kalau Tuhan berdagang, lalu siapa yang akan mengurus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dibalas oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau saya tidak berdagang, siapa yang mengurus perut anak istri saya? Nah, maka kemudian karena Umar ditunjuk oleh Abu Bakar sebagai Aminu Baitul Mal, sebagai penanggung jawab Baitul Mal, lalu Umar mengatakan, kalau begitu Anda tidak boleh berdagang, dan untuk Anda, wahai khalifah, kami sediakan dari Baitul Mal setengah ekor kambing untuk 1 hari, sehingga engkau tidak perlu lagi berdagang. Ini menunjukkan ya ikhwan, ya, di posisi puncak, di posisi dia adalah sebagai presiden, tidak malu dia memanggul kain dagang ke pasar. Ya, semua kita tahu siapa Abu Bakar radhiyallahu anhu, mertua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah kepada Umar karena Umar tidak memaafkan Abu Bakar. Diriwayatkan oleh Bukhari bahwa terjadi perselisihan antara Umar dengan Abu Bakar. Lalu Abu Bakar, sebagaimana dikisahkan oleh Abu Darda, Abu Bakar minta maaf kepada Umar. Umar pulang, cuekin Abu Bakar, dan jalan sampai ke rumahnya, dan diikuti oleh Abu Bakar. Umar tidak mempedulikan. Sampai di rumah, Umar masuk ke pintunya dan ditutup di depan wajah Abu Bakar. Abu Bakar kemudian pergi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama Rasulullah, seperti kelihatan di mukanya ada ketidakcerahan. Maka Rasulullah SAW sedikit terganggu dan sahabatnya ini terganggu. Lalu Umar insaf, dia datang, keluar dari rumahnya, datang ke Rasulullah SAW karena dia yakin Abu Bakar akan ada di sana. Lalu Umar yang menceritakan apa yang terjadi antara dia dengan Abu Bakar. Lalu Rasulullah SAW marah dengan mengatakan, "La tatruku sahibayya." Jangan kalian tinggalkan sahabatku. Di masa aku memanggil kalian untuk beriman kepadaku,
kadzabtumuni, kalian semuanya membohongi aku, mendustakan aku, mengatakan engkau sihir, tukang sihir, selain macamnya, illa Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar, dia beriman kepadaku. Maka lihat Rasulullah SAW sangat menjaga kebaikan sahabat lamanya ini. Lalu sampai Abu Bakar melihat Rasulullah SAW marah, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, saya yang salah ya Rasulullah, saya yang salah ya Rasulullah, saya yang salah Rasulullah, karena nggak ingin Abu Umar bin Khattab dimurkai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil ya ikhwani, dalam masa pandemi seperti sekarang ini, orang yang terbiasa hidup nyaman, posisi nyaman, berapa hikmah yang kita ambil, posisi nyaman, tentram sebelumnya, dengan posisi yang tinggi. Dalam kondisi seperti ini, qadar Allah, dia di PHK. Terkadang dia merasa sungkan untuk memulai usaha dari bawah. Tidak dengan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Posisi tidak merubah dia untuk mencari yang halal. Imannya kepada Allah dan hari akhir tidak membuat dia gengsi dan malu memanggul kain dagang di pasar. Ya. Ketika Ibnu Umar Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ke pasar Madinah. Ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam tafsirnya. Kemudian beliau radhiyallahu anhu melihat masuk ke pasar dan melihat orang yang berdagang. Di waktu itu adzan dikumandangkan. Maka kaum muslimin yang para pemilik warung tersebut, para pemilik toko-toko di Madinah tersebut, mereka menutup fa'aghlaqu hawanitahum. Maka mereka menutup tokonya. Lalu Ibnu Umar mengatakan radhiyallahu anhuma, fihim nazalat al-ayah. Tentang mereka inilah turun firman Allah untuk majalah surat An-Nur ayat ke-37. Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai'un 'an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yaziduhum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah Azza wa Jalla, di rumah-rumah Allah ada rijal, para lelaki. Kata rajul dalam bahasa Arab artinya jantan. Bukan semua orang dikatakan rajul. Bukan karena jenis kelaminnya dikatakan rajul, dia tidak. Dalam bahasa Arab kalau jenis kelamin dzakar wa untha. Tapi kalau penggunaan kata rajul itu artinya adalah jantan, artinya lelaki pilihan. Allah mensifati para lelaki pilihan itu dengan sifat rijalun la tulhihim tijarah. Para laki-laki yang kuat, memiliki karakter yang sangat kuat. La tulhihim tijarah. Perniagaan tidak melalaikan mereka dari mendirikan salat dan membayarkan zakat. Artinya, zakat perniagaan, saya beberapa kali membuat daurah pelatihan zakat perniagaan. Kalau saya membuatkan pretest pertanyaan sebelum pelatihan, belum pernah selama ini saya temukan kasus yang mereka bisa menjawab betul. Umumnya para pedagang menghitung zakat itu yang baik, itu yang paling baik ya, bukan yang benar. Orang yang sudah baik, sudah mungkin ngaji sedikit dan banyak,
dia berzakat hanya dari laba saja. Laba bersihnya berapa, uangnya, rupiahnya zakatkannya. Karena saya memberikan pelatihan zakat di salah satu kota, ada kemudian yang mengatakan, Ustadz, ini zakat saya berapa ya? Selama ini, Ibu gimana berzakat? Ini 10 miliar, laba bersih, usaha saya setahun, saya zakat dari situ. 2,5% dari 10 miliar kan lumayan besar, 250 juta. Mungkin jarang-jarang telinga kita mendengar ada orang berzakat 250 juta. Ya, lalu saya tanya lagi, ini 40 apa Ibu? Itu 40 miliar Pak Ustaz, modal berputar 1 tahun. Usahanya apa Ibu? Catering. Berarti modal berputar ini beli beras, beli ikan, lauk, sayur mayur, segala macamnya. Iya Pak Ustaz. Berarti Ibu selama ini zakat kurang 1 miliar. Nah, karena Ibu harus berzakat dari 10 miliar tambah 40 miliar, berarti 50 miliar kali 2,5%, 1,251 miliar 250 juta. Ya, Ibu nunggak zakat. Harus saya bayar Ustaz? Iya Ibu. Saya tidak bisa berbuat apa-apa kalau nanti di akhirat, di mana yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, di mana di hari itu harta ini semuanya yang tidak dizakatkan akan dipanaskan oleh Allah dengan api neraka. Atukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Bagian tubuh akan disetrikakan dengan harta yang sudah dipanaskan dari neraka. Kemudian bagian belakang, bagian samping, kiri dan kanan. Ya, siapa Ustaz? Kata beliau. Semoga dia telah melakukan hal itu. Ya, itu yang masih takut kepada akhirat dan takut kepada azab Allah Azza wa Jalla. Tapi karena tidak punya ilmu, ya, yang menurut kita zakatnya sudah sangat besar, 250 juta, tetapi ternyata dia masih harus tunggakan zakatnya 1 miliar per tahun. Karena yang dihitung zakatnya adalah dari laba. Padahal zakat menghitungnya bukan dari laba. Dari laba dan barang dagangan dengan ada khilaf ulama dalam hal tersebut. Kalau Oki mengatakan menghitungnya adalah dengan harga modal barang per hari jatuh tempo zakat. Dalam ayat syariah menghitung zakatnya adalah dengan harga jual, harga pasar untuk penjualan barang tersebut. Tapi semuanya sepakat bahwa barang yang didagangkan itu dizakatkan. Kalau Anda agen properti, barang dagangnya perumahan, tanah, tentu 2,5% dari itu banyak. Dan jarang orang yang berani melakukan itu, kecuali orang-orang yang takut. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Orang-orang yang sedang berdagang tadi tidak mampu meninggalkan perdagangannya ketika salat dikumandangkan, atau tidak mampu mengeluarkan zakatnya ketika jatuh tempo zakatnya. Tetapi para rijal tadi, laki-laki jantan yang berkarakter kuat tadi, bagi mereka harta ini tidak menyebabkan mereka menjadi seorang penakut kepada harta. Mereka sangat berani mengeluarkannya, ya, walaupun angka berapapun rupiahnya, walaupun sedang transaksi yang tinggi, dia akan hentikan karena Allah memanggil untuk salat. Ya. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, marilah mendapatkan kemenangan. Seorang yang memberikan kebahagiaan, kemenangan, sekarang yang memanggil adalah Allah Azza wa Jal melalui lisan Bilal, melalui lisan yang memandangkan adab. Berarti kemenangan bukan Anda dengan bertransaksi. Kebahagiaan, kejayaan bukan dengan melanjutkan transaksi. Hentikan dulu transaksi, berangkat.
Itu dikatakan oleh Abdullah bin Umar tadi. Alhamdulillah, dalam umat Nabi SAW memang kharijatul ummah, ummah yang terbaik ada masuk sahabat dan orang-orang generasi setelahnya. Tapi bukan menutup kemungkinan generasi sekarang masih ada orang-orang yang takut akan Allah dan hari akhir dalam perniagaannya. Dr. Abdul Rahman Al-Waihiq, beliau dosen di Fakultas Usuluddin, kuliah Usuluddin di Riyadh Jamiatul Imam dahulu, dan beliau imam tetap di Masjid Jami' Ar-Rajhi di Hayu Shubra di kota Riyadh. Ketika ada pertemuan dengan beliau, kita mahasiswa asing, pertemuan dengan beliau menceritakan tentang bagaimana Syekh Sulaiman Al-Rajhi dengan orang tuanya. Mereka bertiga orang yang punya bank Rajhi, bank terbesar dengan kapital aset sekarang lebih dari 200 miliar dolar US, sekitar lebih dari 1.000 triliun rupiah kapital asetnya. Punya 3 kakak beradik, Sulaiman, Muhammad, semuanya Abdul Aziz, Abdullah. Yang generasi bapaknya ini, Sulaiman itu, bapaknya Abdul Aziz Rajhi itu, kebiasaannya setiap sholat 5 waktu, di masjid karena masjid dekat dari rumahnya. Anaknya Sulaiman, komisaris bank besar syariah di Arab Saudi, dan saya kira mungkin di dunia Islam, kapital asetnya besar, itu selalu menatah orang tuanya yang sudah sangat sepuh untuk pergi ke masjid. Selalu 1/4 jam sebelum azan, ya, apapun kondisinya dia akan lakukan itu. Suatu ketika ada tamu di rumahnya, tamu bisnis, dan sedang ngobrol-ngobrol bisnis tadi, ya, bapaknya Abdul Aziz melihat anaknya sedang sibuk dengan tamu. Memang azan belum masuk waktunya. Bapaknya, anaknya nggak keluar-keluar, mau nemenin dia jalan pelan-pelan agar anaknya tidak ketahuan. Tidak ingin dia ganggu anaknya. Lalu Syekh Sulaiman sadar tersentak, ini waktu ngantarin bapak. Tamu bisnisnya tadi ditinggal begitu saja, dia lompat, dia lihat bapaknya sudah mulai meninggalkan halaman rumah beberapa meter. Dia lompat tanpa pakai sendal, dia papah orang tuanya duduk untuk staf ke depan di masjid. Tamu ditinggalkannya di rumah, dia pergi ke rumah lagi, baru ngajak tamunya sholat. Alhamdulillah, takutnya kepada Allah, kepada hari akhirat, tidak memberhentikannya untuk berdagang. Ya, ada salah seorang ikhwan juga yang saya tahu di Jakarta. Beliau punya bisnis kuliner, dan bisnis kuliner dekat dari perkantoran. Tentu puncak bisnisnya adalah makan siang. Dan makan siang tentu identik dengan sholat zuhur dan libur dan istirahatnya para karyawan atau pegawai itu tentu pada saat sholat zuhur tadi. Ketika dia bertanya kepada saya, Ustaz, saya meyakini sholat jamaah wajib. Ya, bolehkah saya tutup toko saya pada saat azan zuhur, nanti saya buka setelah azan setengah jam. Semua karyawan laki-laki saya suruh ke masjid, saya juga ke masjid, nanti setelah itu baru saya buka. Saya katakan, tidak ada masalah, boleh. Tapi tentu untuk pertama kali, apa yang terjadi? Orang sudah biasa, setelah jam 12, mereka sudah nongkrong ke sana. Tapi ketika azan, yang punya mengatakan, mohon maaf, saya tutup dulu. Ini kan berat. Ada apa-apaan, kemarin buka kok jam sekian, enggak, sholat dulu sekarang. Ya, Anda pikir mungkin kalau orang berpikir biasa, akan
rugi dalam bisnisnya dia. Ya, ini waktu puncak orang berbelanja dan dia akan tutup warungnya beberapa waktu dahulu. Ya, otomatis istirahat harusnya 1 jam, orang bisa makan 1 jam banyak, ya. Kemudian berkurang dengan setengah jam, berarti setengah jam tentu rezekinya berkurang 50% menurut Anda, perhitungan kita kan begitu. Tapi orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir, perhitungannya lain. Ketika itu dia lakukan, dia memberitahukan kepada saya, Ustaz, tahu apa yang terjadi, Ustaz? Apa? Orang ribut kan? Iya, saya tahu orang ribut. Lebih dari itu, Pak Ustaz, kata dia. Alhamdulillah, Ustaz. Rezeki saya pikir mungkin akan kurang, tapi ternyata yang terjadi adalah omset saya naik lebih dari 100% dengan tindakan tersebut. Maka ya akhi, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, beriman dengan yang gaib tadi, mengantarkan orang sukses dalam berdagang di dunia dan di akhirat. Dalam bertransaksi dia tidak akan pernah berani menipu. Dan apa dampaknya bila seorang pedagang yang jujur? Dampaknya di akhirat pasti dia tajir saduqul amin, kata Rasulullah SAW, pedagang yang jujur bersama para nabi dan para orang-orang yang mati syahid dan seterusnya. Itu di akhirat. Di dunia pasti dagangnya laku dan laris. Allah tidak akan menyanyiakan orang-orang yang bertakwa kepadanya dan takut kepadanya dan beriman kepadanya. Ya. Abu Hanifah, ulama madhab, beliau seorang pedagang. Dan kisah beliau dalam berdagang ma'ruf. Muridnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ketika awal dia talab ilmu kepada al-imam, itu karena ibunya menginginkan Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan ini untuk berdagang, sehingga lebih memfokuskan untuk berdagang, maka gurunya Imam Abu Hanifah datang kepada ibunya, ibu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, mengatakan berapa Muhammad mendapatkan dari dagangnya, hasilnya akan saya bayarkan dan biarkan anak ini belajar kepada saya. Karena dia melihat kecerdasan anak ini, karakternya yang luar biasa dan sifatnya yang luar biasa, sehingga bisa mengembangkan syariat dan agama Allah Azza wa Jalla. Seorang guru yang baik, bukan guru yang ya mungkin beda-beda. Kalau guru yang kondisi ekonomi terbatas tentu berbeda juga. Ini seorang guru yang seorang tajir dan pedagang. Ketika beliau menitipkan dagangannya kepada temannya Bashir yang akan dibawanya ke Mesir dagang kain, Imam Abu Hanifah mengatakan kepada Bashir, wahai Bashir, ini kain ada sekian lembar, ada 3 lembar, ya, ada sekian lembar, ini cacatnya ini, dilihatin oleh dia. Nanti engkau jualkanlah, dan kamu jelaskan cacatnya, sepakat dengan pembeli harganya berapa. Jelas tentu berbeda harga yang cacat dengan yang tidak cacat. Baik, kata Syekh Bashir adalah sahabatnya. Kemudian setelah Bashir pulang dari Mesir, dan beliau menyerahkan hasil penjualannya lebih dari sekitar 3.000 dinar, kalau saya tidak salah, hasil penjualnya. Karena kain di masa itu mahal. Karena kain waktu itu dibuat dari benang dengan ditenun pakai tangan, tentu harganya sangat mahal. Maka kemudian setelah Bashir memberikan hasil penjualan tadi kepada Abu Hanifah, Abu Hanifah ingat tentang kain yang cacat tadi. Wahai Bashir, apa yang kau lakukan dengan kain yang cacat?
Wasit tepuk jidat kalau bahasa kitanya. Lupa aku wahai sahabatku, lupa aku menjelaskannya, sehingga terjual dengan harga kain yang baik. Maka Imam yang mulia ini, Imam Abu Hanifah, berdiri dan mengambil 33.000 dinar tadi dan membagi-bagikan uangnya langsung semuanya kepada fakir miskin. Padahal bertobatnya, kalau secara fikih, dan beliau ulama fikih bukan sembarangan, tentu cukup berapa lembar, rumahnya 3 lembar dari berapa lembar dari 100, berarti 3%. Kalau 3.000, 3% dari 3.000 berapa berarti? 90 berarti kira-kira, anggap 90 dinar. Sudah 90 dinar itu yang dia berikan kepada fakir miskin. Dia merasa tidak nyaman, semuanya beliau berikan. Takut akan pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka seorang pedagang yang takut dari akhirat, dia tidak khawatir, tidak berani dia mendapatkan keuntungan dengan cara menipu. Adalah Abdullah bin Umar dengan Utsman bin Affan. Ketika diriwayatkan di dalam Muwatta ini, kemudian juga dikeluarkan oleh Imam Nawawi dalam Majmu' Syarhul Muhadzab dalam bab tentang khiyarul aib, di mana Utsman menjual, Ibnu Umar menjual budaknya kepada Utsman dengan harga 800 dinar. 800 dirham, 800 dirham. Ya. Kemudian setelah dibeli oleh Utsman, dibawa pulang, ternyata Utsman ada mendapati cacat pada budak ini. Lalu ada hak khiyar aib, disampaikannya kemudian kepada Abdullah bin Umar bahwa ini budaknya cacat. Wahai Abdullah, kata Abdullah, saya tidak mungkin berani menjual barang yang cacat kepada Anda, ya, karena saya mendengar Rasulullah SAW, man ghasyana falaysa minna, bahwa orang yang ghish, yang menipu dalam perdagangannya, bukan golongan kami. Menurut saya cacatnya di tangan Anda, wahai Utsman. Lalu dalam kasus seperti ini, tentu yang tidak punya bukti itu adalah, karena sekarang buktinya ada, dan Ibnu Umar diminta di hadapan qadhi, untuk beliau Qadhi Syuraih, ma'ruf Qadhi Syuraih. Qadhi Syuraih mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Engkau, wahai Ibnu Umar, Abdullah, engkau mengingkari ada cacat, kamu harus bersumpah. Bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla bahwa barang ini engkau jual dalam keadaan baik, tidak ada cacatnya. Sehingga si pembeli, yaitu Utsman bin Affan, tidak bisa mengembalikan atau mengambil kompensasi selisih antara cacat dan tidak. Abdullah bin Umar takut akan bersumpah untuk mendapatkan harta, dan kalau ternyata umpamanya memang cacat, dia yakin tidak cacat, tapi bila ternyata iya, dan dia ambil harta pembeli dengan bersumpah atas nama Allah, berarti dia merampas hak orang dengan atas nama Allah Azza wa Jalla. Maka ketika diminta bersumpah, Abdullah tidak berani. Dia kembalikan uang Utsman, sudah, saya kembalikan uang Anda, sini budaknya. Ya, sekarang budak cacat di tangan Abdullah bin Umar. Tentu kalau secara logika kita mengatakan rugi dong nanti dia jual, Ustaz. Dia terus terang, dia bawa ke pasar Madinah, dijualnya. Ini budak cacatnya, ini dijelaskan cacatnya tadi. Tahu Anda berapa terjual? Terjual dengan harga 1.500 dirham. Allah berikan pertambahan hampir 100% dari penjualan pertama. Kenapa? Hanya satu penyebabnya,
karena dia mengagungkan Allah Azza wa Jalla, tidak berani menjual nama Allah hanya untuk mendapatkan dunia yang hina. Ya, tentu Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang bertakwa dan takut kepadanya. Fadol, maaf saya kepanjangan Ustaz Ami, tadi rencana aja setelah 4 jam, ternyata sudah hampir habis waktunya. Silahkan. Walhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya yang luar biasa, dan kita bisa banyak mendapatkan ibrah dari cerita-cerita yang beliau sampaikan, baik cerita para salaf termasuk juga cerita orang-orang soleh yang secara zaman dekat dengan kita. Kita sangat menikmati sekali Ustaz cerita-cerita itu. Sebenarnya kalau ini sampai jam 5 tidak masalah, jadi tanya jawabnya mungkin bisa dialihkan ke sesi yang lain ya. Tayyib, namun karena kita sudah menyampaikan kepada pemirsa bahwa akan ada sesi tanya jawab, maka insya Allah kita akan buka bagi Anda yang mau bergabung. Kembali kami ingatkan, untuk yang melalui telepon bisa di nomor 0812 2444 3344. Sedangkan yang melalui WA bisa di nomor 081 221 567890. Tayyib, kita angkat penanya yang pertama Ustaz. Silahkan. Karena kita sudah menyampaikan kepada pemirsa. Silahkan, mohon maaf, volume televisinya mungkin bisa dikecilkan. Insya Allah kita akan buka bagi Anda yang mau bergabung. Kembali kami ingatkan, untuk yang melalui telepon bisa mohon maaf di nomor 08. Kelihatannya tidak ada respon. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui WA ya. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, saya sering belanja online dan barang tersebut saya jual kembali. Apakah itu diperbolehkan? Beliau belanja online kemudian dijual kembali. Apakah itu diperbolehkan? Tidak ada penjelasan yang lebih dari itu. Nah. Ya. Rasulullah SAW mensyaratkan la tabi' hatta taqbidahu. Kapan seseorang boleh menjual barang? Bila barang sudah di tangannya, boleh dia jual. Bila barang dibelinya, tentu dia beli dulu dengan akad. Dengan akad, barang sudah menjadi milik dia. Tapi sudah bolehkah dia jual? Jawabannya belum. Hatta taqbidahu, sampai dia terima barang tadi. Dan menerima itu, sepakat para ulama, serah terima itu bentuknya kembali kepada uruf. Biasanya apa yang dianggap serah terima. Ya, bila setelah dia terima, baru dia boleh menjualnya. Kalau tidak, ketika Ibnu Abbas ditanyakan kepada beliau, apa hikmahnya menjual, dilarangan jual beli sebelum barang diterima, beliau mengatakan, dzaka darahim bid-darahim wa ta'amu murja. Karena yang terjadi adalah tukar menukar uang dengan uang, sedangkan barang sifatnya masih tertunda. Artinya, dalam kasus umpamanya ada seorang pembeli datang ke toko Anda, offline umpamanya. Dia ingin beli beras rojo lele sebanyak 1 ton karena dia mau packing dalam 30 kilo lalu akan dibagi-bagikan kepada kaum muslimin di sekitar tempat dia tinggal. Ya, mungkin sekitar 330 packingan atau paket seperti itu. Maka dia datang ke toko Anda, dia mengatakan, Pak, saya mau beli beras sebanyak 1 ton rojo lele. Kebetulan, dan dia sudah bawa uang cash. Bapak mau cash bisa, ini sudah di depan, perkiraan berapa harga emas sekian juta, 100 juta umpamanya. Ini 100 juta, ya, kalau mau transfer, siap saya transfer, pakai mobile banking, karena saya udah buka limit mobile banking saya, ya. Tapi kata Anda, qadarullah Pak, yang ada cuma 200 kilo Pak. Tapi sebentar ya, kata Anda. Saya beli dulu ke supplier. Kata Anda,
sebentar, saya ada supplier, ada rojol lele Pak, 800 kilo, 800 ton pun masih ada, alhamdulillah kata supplier. Ya, lalu Anda bayar ke dia, ke supplier, Pak, berapa 800 kilo itu? Dia mengatakan 60 juta. Saya transfer ya 60 juta, dan transfer 60 juta. Berarti sudah berakad dan sudah lunas pembayarannya. Sudah boleh dijual. Kalau kebanyakannya itu langsung biasanya umumnya para pedagang, karena mereka tidak mengerti syariat Allah, mereka langsung mengatakan kepada pembeli tadi, udah Pak, siap. 1 ton siap. Yang 200 kilo ini sudah bisa kita packing sekarang. Yang 800 kilo lagi di jalan, insya Allah 1-2 jam nyampe, nggak jauh kok ininya suppliernya. Ya, nanti sore saya antar ke rumah Bapak, sudah bisa transaksi, boleh dibayar sekarang. Ya, sudah betulkah ini? Jawabannya tidak. Karena barang belum Anda terima. Pedagang offline ini belum menerima yang 800 kilo tadi. Lalu Ibnu Abbas mengatakan ini adalah riba. Kenapa? Karena uang baru dibayar ke supplier sebanyak berapa? 600 juta. Kemudian dia terima lagi uang dari si pembeli yang di depannya seharga sebanyak, tadi dia jual pemain 800 juta. 800 juta. Maaf, 80 juta tadi ya. Salah hitung saya. Anggap 80 juta. Yang tadi dibayar 60 juta, di sini dia terima uang 100 juta, 20 juta imbalan yang 200 kilo yang di toko, yang 80 juta imbalan yang 80 kilo yang mesti di supplier. Maka yang untuk 80 kilo tadi, berarti yang terjadi tukar uang, si pedagang transfer 60 juta, dan pembeli transfer 80 juta ke pedagang. Berarti tukar uang 60 ke supplier, terima 80 dari pembeli, ada selisih 20. Barang mana? Barang masih di supplier, belum diterima. Maka ini yang dikatakan Ibnu Abbas sama dengan riba. Riba kan tukar uang dengan uang dan ada pertambahan. Di sini juga tukar uang dengan uang dan ada pertambahan dan pun tidak tunai. Termasuk riba bay' ini. Riba nasi'ah dan riba fadl. Harusnya bagaimana yang dilakukan pedagang tadi? Pedagang yang mengerti dan takut akan azab Allah Azza wa Jalla. Dia tahu bahwa itu adalah perbuatan haram dan riba, maka yang dilakukan tentu dia mengatakan, Pak, sabar sebentar ya. Saya utus orang saya sudah beli, sudah saya transfer uang, tapi dalam syariat belum boleh saya menjual ini. Ya. Lalu berapa lama kata dia? Paling dari sini jaraknya 20 menit. Setelah 20 menit, Bapak saya hubungi untuk bertransaksi. Yang 200 kilo sudah bisa Bapak transaksikan dengan 20 juta. Yang 800 kilo, ya, itu belum bisa saya transaksikan, saya mohon maaf. Nanti saya transaksikan. Anda utuslah dulu karyawan Anda pergi ke sana. Setelah dia di sana, dia terima dulu barang. Mana barang toko X tadi Pak, yang tadi bayar? Itu. Udah. Naikin ke truk Pak. Setelah naikin ke truk, mulai bergerak, ya, Anda teleponlah orang Anda tadi. Gimana, sudah kamu terima atas nama toko kita? Udah Pak. Nah, ini bisa Anda transaksi. Anda telepon lagi si pembeli tadi, atau Anda dia masih di toko Anda, kalau udah beli berapa menit, saya nunggu di sini aja dah, kata dia. Ya, seperti itu. Sudah bisa Anda transaksikan. Ya, itu persyaratannya sah menjual belikannya. Dan bila ini tidak terjadi perjudian dan riba. Dan jangankan kita muslim, para ekonom kafir pun mengakui ini adalah perjudian dan riba dan merusak ekonomi seperti yang terjadi di bursa komoditi. Di tahun 2009, kehancuran ekonomi Amerika karena ekonomi Amerika besar menyebabkan rusaknya ekonomi global, krisis ekonomi global di waktu itu. Penyebabnya adalah jual beli di bursa, baik bursa komoditi
ataupun bursa saham itu di mana para penjual di sana mereka beli pagi umpamanya suatu saham atau suatu komoditi barang umpamanya kopi atau kopi Brazil umpamanya dan atau beras Vietnam atau apa dia beli, dia tahu sekarang murah harganya dan menurut perkiraan dia akan naik harganya. Betul, dia beli kopi atau beli saham X di pagi jam 9 dengan harga 1 miliar. Dia beli. Kemudian itu serah terimanya kalau saham, itu serah terimanya kan ada untuk settlementnya kalau saham 2 hari kerja. Kalau beli hari ini, hari Sabtu, nggak buka ya. Anggap dia beli hari Senin. Dia beli hari Senin, baru tercatat, baru diterima oleh dia, si pembeli itu, plus 2 berarti Senin, Selasa, Rabu. Rabu baru boleh dia jual. Itu hukum syar'inya. Tapi umumnya para pedagang tadi, baik lokal maupun internasional di dunia dan itu di Amerika memang seperti itu juga, beli jam 10, jam 9, jam 1 naik harganya menjadi 3 miliar, mereka langsung jual. Padahal barang belum mereka terima. Ya. Nanti yang beli di jam 1, jam 2 naik harganya menjadi 5 miliar, pasti langsung dijual oleh dia. Padahal belum langsung diterima. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Hancur ekonomi, terjadi bubble. Artinya angkanya besar, ketika barang diterima tidak sesuai lagi dengan harga yang sudah terlalu besar tadi akibat perjudian tadi. Sehingga para ekonom dunia tadi mengatakan bahwa bursa itu adalah kasino. Mereka mengatakan Wall Street, bursa itu sama dengan kasino Wall Street. Kenapa? Karena mereka menjual beli tidak sesuai dengan kaidah Islam tadi, syariat Islam yang mengatakan Anda belum boleh menjual barang sebelum Anda beli dengan akad dan Anda terima terlebih dahulu. Baik. Nah, jazakumullah khairan. Sekaligus menambahkan Ustadz, berarti keuntungan yang didapatkan oleh pedagang dengan skema tadi, membeli sebelum menerima, misalnya beli 100.000 lalu dijual kembali dengan harga 120 padahal dia belum menerima. Apakah status uang 20.000 ini riba atau bagaimana Ustaz? Kalau dari Athar Ibnu Abbas tadi iya riba. Zakadalah bitalah muta'amu warja. Maka semua transaksi riba, konsekuensi riba berlaku padanya. Baik. Alhamdulillah. Taib. Selanjutnya ini kita angkat pertanyaan melalui telepon. Nah, silahkan. Silahkan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon volume televisinya dikecilkan Bapak. Oke. Baik, dan Anda kami minta untuk bersuara lebih keras. Oke. Baik. Izin bertanya, Ustaz. Anak kan bekerja di bekerja perusahaan swasta. Terus kadang anak itu izin untuk pulang lebih awal, Ustaz. Dan waktu gajian bulanan terakhir itu gaji anak itu full, jadi tidak dipotong karena anak pulang lebih cepat. Itu apakah anak berhak menerima full atau bagaimana, Ustaz? Ya, siapa yang memberi izin Bapak? Biasanya si HRD-nya, Ustaz. HRD ya. Baik. Baik. Baik, cukup jelas Ustaz? Suaranya bisa ditangkap dengan baik? Cukup jelas. Alhamdulillah, tayyib. Tayyib, jazakallahu khairan Bapak. Teleponnya kami tutup ya. Syukran. Nah, syukran. Tafadhol Ustaz. Hukum asalnya seorang muslim dia bekerja bukan hubungan antara dia dengan pihak perusahaan saja. Tapi lebih dari itu dia takut akan melanggar perintah Allah di mana Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud.
Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Kalau Anda berakad bekerja dari jam 8 sampai jam sekian, 1 menit pun Anda jangan melanggarnya, karena akad Anda bukan hanya dengan manusia saja. Ini perintah Allah. Wahai orang beriman, penuhilah akad kalian. Anda bertransaksi jam 8 sampai jam 3, berarti jam 8 sampai jam 3. Jangan terlambat di awal, jangan terlambat di belakang kalau sudah berakad. Karena akad ijarah itu mengikat. Kecuali yang sifat akadnya bukan ijarah, ya, seperti akad wakalah dan beberapa akad yang tidak mengikat. Akad ada 2, ada akad lazim, ada akad jaiz. Dan akad ijarah adalah akad lazim yang sifatnya mengikat. Karena akadnya mengikat, apapun kondisi itu tidak bisa membuat Anda izin atau apapun. Kecuali kondisi darurat. Apa itu darurat? Ini yang penting diperhatikan. Banyak kaum muslimin hanya sakit perut yang bisa ditahan dan masih bisa dia bekerja dengan ini, tapi menjadi alasan untuk kemudian darurat. Darurat itu adalah bila tidak dilakukan, bila Anda tidak istirahat dari kerja di waktu itu, akan hilang nyawa, hilang harta, hilang din, hilang akal, ya, dan hilang nasab dan atau kehormatan. Itu baru bisa meninggalkan darurat tadi. Kecuali pihak lawan transaksi Anda menyetujuinya, ya. Kecuali dia menyetujuinya untuk membatalkan akad tidak sampai jam 3, bisa dari awal Anda mengatakan saya hanya sampai jam 2 bisanya. Siap, kata dia, berarti akadnya jam 2. Ya. Atau sudah berjalan sampai jam 3 tapi karena suatu dan lain hal Anda minta sampaikan kepada dia dan dia menyetujui. Ya, dalam hal perusahaan swasta mungkin lebih mudah karena itu biasanya diwakilkan kepada pihak HRD-nya. Ya, maka HRD lah yang melihat, tetapi Anda, ya, setiap jiwa itu lebih tahu tentang keadaan kondisinya dia. Ya, kalau hanya sekedar mengambil lapor anak, itu tentu tidak sampai kepada tahap darurat yang dia bermudah-mudah untuk izin. Ya. Ini mungkin di zaman sekarang mungkin tidak banyak orang yang sadar akan bahwa akad ini sifatnya mengikat. Dulu waktu kuliah S2 di Riyadh, ada seorang profesor bernama Syekh Soleh bin Utsman Al-Hulayil. Dia menasihati teman-teman kuliah waktu S2. Teman-teman itu kebanyakan para dosen. Kata beliau, saya lihat kalian para dosen jarang ada di ruangan-ruangan kalian, karena di sana itu setiap dosen diberi ruangan tersendiri, lumayan besar 4x4, lengkap dengan semuanya, dan mesti dosen itu harus standby di ruangannya. Ada 2 hari yang harus dia kosongkan, ngajar tidak ngajar harus standby di sana untuk melayani mahasiswa yang ingin konsul mau apa terserah, dan ditulis di depan pintunya bahwa sah maktabiyah dia jam standby di ruangannya jam sekian hari ini tanggal sekian. Kata dia, sering saya lihat depan pintu kalian harus standby tapi pintu ruangan kalian tertutup. Saya, kata beliau, sudah lebih 20 tahun jadi dosen sampai sekarang profesor. Seingat saya baru sekali saya tidak masuk. Ya, ini akad ini antara kita dengan Allah. Ya, begitu dia menasihati teman-teman kuliah. Ya, jelas. Maka bila pihak yang berwenang memberikan izin, tidak ada masalah sebetulnya. Tapi tentu kita lebih tahu apakah kondisi kita ini membolehkan uzur atau kita hanya sekedar mencari-cari waktu tadi. Baik.
Tayyib. Masya Allah, jazakumullah khairan, dan kami memberikan garis bawah yang cukup tebal di sini ya, bahwasanya ketika kita melakukan akad dalam bermuamalah, mohon diperhatikan sesungguhnya kita tidak lepas dengan akad dengan Allah Ta'ala. Tayyib Ustaz, kita sudah berada di jam 5. Apakah karena akad kita sampai jam 5 Ustaz? Gimana kalau ditambah Ustaz? Kalau Tayyib, sesuai kita tambahkan. kesepakatan nggak apa-apa. Silakan Tidak tambahkan. masalah ya. Tayyib, ini ada telepon yang masuk, kita angkat. Baik, silahkan Bapak. Silahkan. Anda sudah terhubung? Baik, tidak ada respon kayaknya. Baik, kita jawab satu pertanyaan melalui WA. Saya memiliki motor tahun 92 dan spare partnya sudah tidak diproduksi. Bolehkah membeli spare part imitasi, Ustaz? Karena spare part yang aslinya sudah tidak diproduksi. Nah, maksudnya spare part yang KW. betul Ustaz, imitasi KW. Baik. Karena yang asli sudah tidak diproduksi. Cuman ada rincian apakah itu atas nama perusahaan yang asli atau tidak. Umpamanya motornya Honda. Apakah spare part itu yang mengeluarkan Honda atau perusahaan lain? Ya, tapi karena perusahaan lain atau mereknya merek Honda juga. Wallah ta'ala. Di pertanyaan tidak ada rincian. Ya, tidak ada masalah, kita sampaikan saja. Kalau dia jelaskan bahwa ini spare part perusahaannya yang buat ini, tapi untuk Honda, untuk motor Honda, untuk tahun motor Honda sekian dengan seri apa tipe sekian, itu tidak ada masalah. Tapi kalau Anda tahu bahwa itu tertulis diproduksi oleh perusahaan Honda, ya, tapi Anda tahu itu bukan perusahaan Honda yang buat, tapi dia KW. Ya, ini tentu haram Anda membeli karena ada pihak yang dizalimi. Lebih baik kalau Anda beli yang pertama tadi. Atau saya biasanya spare part seperti itu banyak. Ya. Atau kalau memang tidak ada lagi, ya Anda beli saja yang tadi, keluarkan biasanya hak cipta royalti biasanya ada sekitar 10%, karena darurat apa boleh buat, Anda beli yang 10%-nya sedekahkan ke fakir miskin. Kalau harga spare part-nya umpamanya 1 juta, 100.000 dari 1 juta tadi Anda berikan kepada fakir miskin, niatkan atas nama perusahaan yang dizolimi oleh perusahaan yang pembuat imitasi ini. Ya, tapi berdampak ketika Anda menjual, ini harus Anda sampaikan kepada calon pembeli bahwa spare part-nya yang ini imitasi saya beli. Baik. Baik, berarti posisi mensedekahkan royalti tadi berlaku jika terpaksa, atau bolehkah misalnya dalam kondisi normal orang secara sengaja menjual KW dan nanti dia niatkan akan sedekah royalti? Kalau seperti itu boleh atau tidak? Ini kan kasusnya terpaksa Ustaz, karena di tahun 92. Nah, Kalau kasusnya yang asli ada, tentu dia tidak boleh menzolimi. Ya. baik. Kalau Baik, yang Ustaz. asli ada, tentu dia tidak boleh menzolimi. Dan seharusnya ini 10% ini dia berikan ke perusahaan Honda, tapi kan nggak mungkin cuma 100.000 dia pontang-panting mencari perusahaan Honda di Jakarta, belum tentu juga dapat teleponnya dan alamatnya, dan kalaupun dapat belum tentu juga mereka mau terima uang 100.000 ya, uang hasil tentu tidak mau. Betul. Baik disedekahkan atas nama pemiliknya. Anda tidak tahu, tapi Allah tahu mereka. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan terkait perusahaan startup yang dia
belum bisa menggaji karyawan sesuai dengan UMK, sehingga karyawan digaji di bawah UMK. Apakah diperbolehkan, Ustaz? Al-ma'ruf 'urfan kal masyruti syartan. Bila tidak ada ketetapan harga, tentu uruf menjadi rujukan hukum. Ya. Bila tidak ada kalau ada ketetapan seperti umpamanya ketetapan dari pemerintah bahwa yang mempunyai karyawan lebih dari sekian, maka harus di atas harus sesuai dengan UMK. Maka secara syar'i Anda sampaikanlah kepada para karyawan tadi bahwa kami nggak bisa menggaji Anda sesuai dengan UMK. Kalau mau silahkan, kalau nggak ada masalah. Secara syar'i nggak ada masalah dari sisi ini, tapi ada perintah Allah untuk Anda mentaati walil amr. Bila dalam aturan ketenagakerjaan sebuah perusahaan dengan standar X, ya harus memenuhi begini-begini dalam akadnya dengan karyawan, penggajian karyawan, maka tentu harus Anda penuhi. Baik. Jazakumullah khairan. Kecuali Anda umpamanya tidak memenuhi kriteria yang harus mengikuti aturan ketenagakerjaan. Ada umpamanya usaha home industry atau usaha kecil menengah, ya itu tidak perlu harus mengikuti standar tadi. Nah, sehingga intinya jika dia keluar dari UMK harus disepakati di depan. Nah, misalnya. Iya. Baik. Kemudian, baik Ustadz, karena kita berada di penghujung acara, ini pertanyaan yang terakhir sebenarnya hanya minta saran, Ustadz. Seperti yang kita pahami bahwa seringkali terjadi khilaf di antara para asatidzah dalam masalah fikih muamalah. Misalnya dalam masalah GoPay atau dalam masalah GoFood. Kami mohon saran apa yang seharusnya kami lakukan sebagai orang yang sedang belajar ketika menghadapi perbedaan semacam ini. Nah, Ustaz. Bila Anda menemukan dua sumber yang menurut Anda kedua sumbernya ini layak menjadi pertanggungjawaban Anda nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan Ustadz Fulan, sepertinya Ustadz Fulan berani bertanggungjawabkan perkataannya di hadapan Allah. Baik secara mungkin background latar belakang pendidikan ataupun background penelitiannya dan segala macamnya, menurut Anda bisa dijadikan hujjah Anda di hadapan Allah nanti. Yang dia mengatakan dalam ini mengatakan halal. Lalu ustadz yang lain yang menurut Anda juga nggak kalah jauh background dan Anda siap menjadikannya hujjah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bila dalam hal ini sebagian para ulama mengatakan milih pendapat yang memudahkan, ada yang sebaliknya pilih pendapat yang memberatkan. Itu yang memberatkan adalah yang haram, yang mudah tentu yang boleh. Secara umum seperti itu. Ya. Tapi wallahu ta'ala alam, dalam hal kondisi seperti ini, inilah yang dijelaskan oleh para ulama, istafti qalbak. Inilah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Yang ini menjadi kaidah juga. Ada sebuah penelitian di Jami'ah Thayyibah di Madinah yang dia menulis tentang salah satu rujukan hukum adalah istifta'ul qalb. Tetapi tentu ini hak akhir. Setelah kedua dalil sama kuat dan dari berbagai sisi, ya, maka mana yang lebih tenang hati Anda untuk melakukannya? Lakukanlah itu. Karena Allah sangat pengasih dan penyayang kepada kita. Allah ciptakan dalam tubuh kita qalb, hati, sebagai indikator apakah kita berbuat menentang Allah, bermaksiat kepadanya, atau mentaatinya. Ada indikator dalam tubuh kita tersebut. Orang yang berbuat maksiat, hatinya pasti tidak akan tenang.
Dan sebaiknya orang berbuat taat, hatinya akan tenang. Ya, kalau suatu fatwa tadi, ada fatwa pemain dikeluarkan oleh lembaga X, diakui oleh negara X. Tapi ketika Anda lakukan, sepertinya kok nggak nyaman saya melakukannya. Anda merasa gelisah dan tidak tenang. Ketahuilah fatwanya ini dengan syarat tadi ya, ada perbedaan. Yang lembaga X mengatakan seperti itu. Ada yang individu yang bisa juga dijadikan hujah di hadapan Allah. Dia mengatakan bertentangan dengan itu. Yang ini Anda lakukan pendapat individu ini, walaupun dari segi jumlah dia lebih sedikit, tapi kok lebih tenang jiwa saya. Lakukanlah yang ini. Allah Pengasih Penyayang, Sifta'ul Qalb, bagian daripada rujukan dalam menentukan apa yang harus kita amalkan. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, tabarakallah. Tayyib Ustaz, jazakumullah khairan atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya ini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Namun sekali lagi mohon maaf kepada para pemirsa, tidak semuanya bisa kita bacakan dan tidak semuanya bisa kami angkat. Dan pesan terakhir yang disampaikan oleh Al-Ustadz Irwandi Tarmizi, apabila Anda memandang ada perbedaan dan khilaf di antara lembaga tertentu atau di antara para asatidzah dalam menyampaikan permasalahan fikih apapun termasuk muamalah, istafti qalbak. Mintalah pertimbangan dan fatwa kepada hatimu. Dan kita perlu yakin bahwa setiap mengambil pendapat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala. Tayyib Ustaz, jazakumullah khairan. Kami memberikan terima kasih sekali atas apa yang Ustaz sampaikan. Dan karena waktu maghrib di Jogja lebih awal dibandingkan Jakarta, sehingga kami mohon acara sampai di sini dulu. Semoga pandemi segera berakhir dan Al-Ustadz Irwandi bisa sowan ke Jogja, bisa datang ke Jogja. Insyaallah saja. Alal ain wal ra's insyaallah. Masya Allah, alhamdulillah. Alal ain wal ra's. Itu kalau terjemahan bahasa Jawanya pasrah bongkoan. Masya Allah. Baik. Tayyib. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh tim ETA, dan kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada tim dan kru ANB Official. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam diskusi yang lain. Jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Izin keluar, Jazakumullah Ustaz. khairan Ustaz. Tafadhal Ustaz, jazakumullah khairan. Baik.